Pace bene, saya menemukan kisah seorang pemuda namanya Daniel. Dia membuat video di YouTube, judulnya How I Ended Up Catholic. Bagaimana saya akhirnya menjadi Katolik. Daniel lahir dan dibesarkan di Bronx, di New York, dalam keluarga yang taat beragama Protestan Pentakosta. Itu agama keluarganya. Sejak kecil, Daniel terbiasa mengikuti kebaktian gereja dan mempelajari ajaran Kristen. Namun seiring bertambahnya usia, Daniel mulai dihinggapi keraguan. Dia mempertanyakan apa yang dia percayai dan bagaimana dia menjalani hidupnya. Keingintahuan Daniel membawanya pada perjalanan spiritual yang panjang. Dia mulai mempelajari berbagai agama dan filsafat, mencari jawaban atas pertanyaannya. Dia pernah menjadi murid di sekolah baptis, salah satu aliran kekristenan, satu denominasi. Terlibat dalam gereja Advent hari ke-7, dan bahkan mempelajari agama lain seperti Islam dan Judaisme. Dia menambah panorama pengetahuannya. Di tengah pencariannya, Daniel menemukan fakta mengejutkan tentang dirinya. Melalui penelitian DNA dan silsilah keluarganya, dia menemukan bahwa ternyata di dalam darahnya mengalir darah orang Yahudi. Khususnya dari garis Sephardic yang bermigrasi dari Spanyol dan Afrika Utara. Penemuan ini membuka mata Daniel tentang identitas dan budayanya dan membawanya untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Yahudi. Tetapi di sana ia mengalami pergulatan dengan keyakinan dan tradisi yang dia temukan dalam agama Yahudi. Meskipun mempelajari Judaisme, Daniel tetap berpegang teguh pada keyakinannya sebagai seorang Kristen Protestan. Tentu ini berbicara tentang kitab suci juga. Dia mengikuti tradisi gereja, mempelajari Alkitab, dan menjalin hubungannya dengan komunitas Kristen lainnya. Tetapi dia semakin mendalami Judaisme ini dan sepertinya dia merasakan ketidakcocokan dengan apa yang dipelajarinya di gereja. Lalu Daniel mulai mempertanyakan dogma dan tradisi dalam Protestantisme itu. Seperti misalnya interpretasi Alkitab yang hanya berdasarkan pada teks di tangan ini semata. Peran pendeta juga dipertanyakannya sebagai penafsir yang dari dirinya sendiri bisa menjadi penafsir. Dan dia juga mempertanyakan mengapa pendeta menolak Protestan dalam hal ini konsep imamat dan kurban yang ada dalam agama Yahudi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pemahamannya tentang iman Kristen. Nah, antara kekuatan agama Yahudi yang tradisional dan kebebasan, kemerdekaan yang dia temukan dalam agama Protestan yang menurut dia justru menghilangkan tradisi, dia menemukan solusinya dalam gereja Katolik. Dalam pencariannya akan kebenaran, Daniel menemukan jawaban di gereja Katolik. Dia tertarik dengan struktur dan tradisi yang lebih terdefinisi. Ada paus sebagai pemimpin tertinggi dan pengakuannya terhadap sakramen-sakramen. Teristimewa akan Ekaristi yang dia rasa memiliki makna lebih dalam. Dan makna lebih dalam ini hanya dapat ditemukan bila benar-benar terlibat di dalamnya. Perjalanan iman yang benar-benar penuh tantangan. Keputusan Daniel untuk menjadi Katolik itu tidak mudah. Dia harus menghadapi penolakan dan kritik dari keluarga dan teman-temannya. Ini cerita bukan baru, bahwa ada penolakan dari orang-orang terdekat. Terutama keluarga dan teman-temannya itu beragama Protestan. Dan dia juga harus masih bergulat dengan keraguan dan pertanyaan dalam dirinya sendiri. Pertanyaan tentang hidup ini tidak akan pernah tuntas untuk dijawab. Oke. Menemukan kedamaian dan kepastian, itulah yang dia rasakan ketika dia ended up, berakhir dalam perjalanan menjadi Katolik akhirnya. Itu maksud saya. Meskipun penuh dengan tantangan, perjalanan iman Daniel membawanya pada kedamaian dan kepastian.
kepastian. Dia merasa telah menemukan tempatnya dalam gereja Katolik, di mana dia dapat menggabungkan iman Kristennya dengan warisan Yahudinya. Lihat ini, dia dari keluarga Protestan, dia berdarah Yahudi, dia mempelajari keduanya, dan dia menemukan the just way adalah dengan menghidupi kekatolikan. Kisah Daniel adalah kisah tentang mencari kebenaran, mencari identitas dan integritas, keutuhan. Ini juga kisah tentang keberanian mempertanyakan keyakinan sendiri, kritikal. Bukan hanya terima jadi. Dan dia menginspirasi orang untuk mengikuti suara hati. Kisah Daniel adalah inspirasi bagi orang-orang untuk terus mencari kebenaran dan tidak berhenti belajar dan bertumbuh dalam iman. Kita mau menyoroti di sini perjalanan yang sudah dilakukan oleh Daniel. Perjalanan ke depannya dari sekarang untuk kemudian hari itu masih dipertanyakan. Dan kita semua senantiasa mempertanyakan juga perjalanan pencarian hidup kita. Sampai akhirnya kita merasa oke, saya sudah menemukan jalan, yang saya harus lakukan adalah mengikuti jalan ini hari demi hari. Ciao. Bergulat dengan keraguan dan pertanyaan dalam dirinya sendiri. Pertanyaan tentang hidup ini tidak akan pernah tuntas untuk dijawab. Oke. Menemukan kedamaian dan kepastian, itulah yang dia rasakan ketika dia ended up, berakhir dalam perjalanan menjadi Katolik akhirnya. Itu maksud saya. Meskipun penuh dengan tantangan, perjalanan iman Daniel membawanya pada kedamaian dan kepastian. Dia merasa telah menemukan tempatnya dalam gereja Katolik, di mana dia dapat menggabungkan iman Kristennya dengan warisan Yahudinya. Lihat ini, dia dari keluarga Protestan, dia berdarah Yahudi, dia mempelajari keduanya, dan dia menemukan the just way adalah dengan menghidupi kekatolikan. Kisah Daniel adalah kisah tentang mencari kebenaran, mencari identitas dan integritas, keutuhan. Ini juga kisah tentang keberanian mempertanyakan keyakinan sendiri, kritikal. Bukan hanya terima jadi. Dan dia menginspirasi orang untuk mengikuti suara hati. Kisah Daniel adalah inspirasi bagi orang-orang untuk terus mencari kebenaran dan tidak berhenti belajar dan bertumbuh dalam iman. Kita mau menyoroti di sini perjalanan yang sudah dilakukan oleh Daniel. Perjalanan ke depannya dari sekarang untuk kemudian hari itu masih dipertanyakan. Dan kita semua senantiasa mempertanyakan juga perjalanan pencarian hidup kita. Sampai akhirnya kita merasa oke, saya sudah menemukan jalan, yang saya harus lakukan adalah mengikuti jalan ini hari demi hari. Ciao.